Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 9 SMP IT Bina Insani Metro. Hari ini kita akan membahas tentang materi baru di semester genap. Di semester genap ini untuk IPA, itu akan khusus tentang materi fisika saja, yaitu tentang listrik statis dan listrik dinamis atau rangkaian listrik. Nah, hari ini kita masuk di pertemuan pertama pembelajaran, kita masuk ke listrik statis. Listrik statis, lihat tuh, ada ini nih sebenarnya mau nyeritain kalau ini nih petir gitu loh. Kenapa sih petir itu bisa terjadi gitu? Oke, kita masuk ke listrik statis. Nah, abis kita bertanya-tanya tentang kenapa sih petir sekarang kan juga musim hujan ya gitu. Kenapa sih petir bisa terjadi? Kemudian yang kedua, kalau kita itu ada penggaris plastik terus ada sobekan kertas kecil. Nah, ketika penggaris plastik itu kita gosok-gosokkan pada rambut, kemudian kita dekatkan sama kertas kecil, kenapa kertas kecil itu dapat tertarik nempel di penggaris? Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, maka kita perlu memahami tentang apa itu atom, gitu ya. Atom. Perhatikan, atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu zat atau di atom ini adalah bagian terkecil penyusun suatu zat. Jadi jika di sini ada zat, maka zat ini tersusun dari beribu-ribu atom atau berjuta atom karena dia adalah bagian yang sangat kecil dari zat tersebut. Nah, atom tersendiri itu sebenarnya sudah tidak dapat dibagi lagi, namun atom itu punya beberapa partikel penyusun. Dia punya yang namanya proton, dia punya yang namanya neutron, dan dia punya yang namanya elektron. Nah, pasti ini sangat baru untuk kalian ya gitu, atau proton, neutron, dan elektron. Maka mari kita bahas. Proton itu atom itu terdiri dari inti atom dan kulit atom gitu ya. Nah, ini intinya atom. Inti atom itu terbagi menjadi dua, yaitu proton dan neutron, di mana proton itu bermuatan positif dan neutron itu bermuatan netral, bukan tidak bermuatan ya, tapi bermuatan netral gitu. Nah, di kulitnya ini ada yang namanya elektron. Jadi kalau kalian lihat roti atau kue yang ada wijennya di luarnya, maka wijen itu anggaplah dia elektronnya. Dan isi dari kue itu gula sama kelapanya itu adalah proton dan neutron gitu. Nah, susunan partikel zat padat. Ini adalah susunan partikel zat padat. Nah, ini adalah susunan partikel zat padat ya. Nah, satu partikel, misalnya ini adalah zat padat, maka satu partikel ini adalah satu atom yang di dalamnya memiliki neutron, elektron, dan proton gitu. Jadi, misalnya ini adalah zat padat, maka partikel-partikelnya tiap satu partikel itu dapat dipartisi, bukan dibagi ya. Maksudnya memiliki penyusunnya seperti ini gitu. Nah, kita masuk ke teori atom. Atom itu terdiri dari partikel-partikel seperti yang kita bahas tadi, ada proton, elektron, dan neutron. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi di kulitnya oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu semakin jauh dari inti energi, elektron semakin kecil. Jadi yang tadi kita bahas, tadi kan di gambarnya di sini kan ada ini ya. Ada apa namanya inti, terus tadi ada lintasan-lintasannya itu yang garis-garis itu. Nah, di situ adalah tempatnya elektron melintas. Nah, itu kan ada beberapa tingkatan ya, garis-garis lintasan di tengah-tengah atom tadi. Kalau kita lihat, nah tadi lihat di sini ya. Nah, ini kan ada lintasan-lintasannya ya. Nah, lintasan-lintasan ini nih sebenarnya banyak
tapi ini cuma dikasih gambar untuk mewakili saja 2. Jadi semakin dia jauh dari inti atom, maka energi elektronnya itu semakin kecil gitu. Tapi semakin dekat dia dengan inti atom, maka energi elektronnya semakin besar gitu. Atom netral itu jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Tadi yang diberi nama neutron itu kalau misalnya dia itu bermuatan netral gitu ya. Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Jadi ketika atom itu lebih banyak protonnya, maka atom itu bermuatan positif karena elektronnya kurang. Tapi ketika atom itu lebih banyak elektronnya, maka atom itu bermuatan negatif. Jadi sebenarnya jumlah elektron, proton dan neutron itu nanti akan berbeda-beda gitu, sehingga dari jumlah tersebut, dilihat dari jumlah tersebut kita bisa menentukan itu atom positif, atom negatif atau atom netral. Nah, lihat model atom yang pertama adalah atom hidrogen, di mana dia punya 1 proton dan 1 elektron. Atom helium ini punya ini atom helium ya. Neutronnya ada 2, protonnya ada 2, elektron. Berapakah jumlah proton pada atom helium di atas? Lihat, protonnya ada 2 ya. Oke. Berapakah jumlah elektron pada atom helium di atas? Ada 2. Apakah atom helium di atas bermuatan listrik? Bagaimana? Atomnya karena jumlah elektron sama protonnya sama, berarti dia netral gitu. Atomnya bermuatan netral. Ya, muatan listrik juga netral itu. Mengapa atom helium di atas netral? Karena jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton gitu. Nah, oke, atom litium. Lihat atom litium. Kita lihat di sini protonnya ada di 3. Kemudian elektronnya ada berapa nih? 3 juga ya. Berapakah jumlah proton? 3. Oke. Berapakah jumlah elektron? 3 juga kalau nggak salah ya. Ini terlalu cepat sih. Mengapa atom litium di atas netral? Ya itu tadi, karena sama jumlahnya. Kesimpulannya, jika demikian, bila mana atom dikatakan netral? Jika jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Nah, sekarang kita membahas muatan listrik pada atom. Oke. Berarti saya ralat, berarti yang netral tadi berarti tidak bermuatan listrik gitu ya, karena dia netral. Nah, kalau dia tidak netral, artinya dia punya kelebihan proton atau dia punya kelebihan elektron, maka itulah yang kemudian bermuatan listrik. Kita lihat Na11+, natrium 11+ itu berarti natrium yang memiliki kelebihan 11 proton. Klor 7+ berarti atom klor yang memiliki kelebihan 17 proton. Karena sesuatu hal, elektron pada atom Na berpindah ke Cl. Elektron dari Na ini pindah ke sini gitu. Jadi natriumnya kehilangan elektron, klornya menerima elektron. Natrium kehilangan elektron, maka natrium akan kekurangan elektron. Kalau kekurangan elektron tadi, natrium menjadi bermuatan positif. Nah, klor menerima elektron, maka klor kelebihan elektron dan klor menjadi bermuatan negatif. Kesimpulannya adalah tadi. Ini memang agak lambat ya. Kesimpulannya adalah bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik. Ada berapa jenis muatan listrik?
Bila atom kehilangan elektron, maka atom tersebut akan kekurangan elektron dan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Gitu ya. Bila atom menerima elektron, maka atom tersebut akan kelebihan elektron dan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik? Ada berapa jenis muatan listrik? Bila atom kehilangan elektron, maka atom tersebut akan kekurangan elektron dan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Bila atom menerima elektron, maka atom tersebut akan kelebihan elektron dan menjadi bermuatan jenis apa? Nah, berarti tadi gimana? Kalau kayak gitu, pertanyaan yang sebelumnya tadi, oke. Bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik? Bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik apabila terjadi perpindahan elektron gitu dari satu atom ke atom yang lain. Ada berapa jenis muatan listrik? Ada dua. Ada muatan positif dan muatan negatif. Bila atom kehilangan elektron, maka atom tersebut akan kekurangan elektron dan menjadi bermuatan positif. Kalau atom terima elektron, atom tersebut akan kelebihan elektron, maka akan muatan listriknya menjadi negatif. Gitu aja sih, simple ya. Jadi tadi kalau netral berarti belum bermuatan listrik ya. Nah, sekarang kita lihat penggaris plastik yang digosokkan dengan rambut dapat menarik bulu ayam atau kertas itu tadi. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Apa yang terjadi dengan penggaris plastik dan bulu ayam sehingga bulu ayam dapat diketarik oleh penggaris plastik? Nah, sekarang kita selanjutnya nanti kalian akan melakukan percobaan di rumah ya. Dengan ini percobaannya terlalu kompleks. Nanti kalian bisa mengerjakan percobaan di rumah. Sediakan saja penggaris plastik dan rambut, pakai rambut aja ya. Kemudian gosok-gosokkan penggaris plastik pada rambut. Kemudian nanti dekatkan dengan kertas-kertas kecil, maka apa yang terjadi? Nah, nanti Ustazah Widya menginginkan kalian mengirimkan fotonya gitu pada saat proses dari menggosokkan, kemudian proses mendekatkannya dengan kertas, apa yang terjadi pada kertas dan hasilnya apa, nanti fotonya dikirim melalui Google Classroom. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.